Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Iswar. Prodi saya Informatika, NIM saya 241220065. Dosennya adalah Pak Dedi Susanto, mata kuliahnya adalah AIK. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode ilmiah yang diambil metode ilmiah oleh ilmuwan Al-Kindi dan serta menjelaskan alat yang masih digunakan sampai sekarang. Oke, yang pertama adalah metode ilmiah, pendekatan kuantitatif dan eksperimen. Penjelasan teori sebelum era Al-Kindi, banyak pemikir terutama dari tradisi Yunani kuno yang memahami alam semesta hanya lewat logika, berpikir, atau filsafat spekulatif. Al-Kindi mengubah hal ini. Ia menegaskan bahwa untuk memahami fisika dan ilmu alam, seseorang harus menggunakan matematika dan pengamatan nyata, yaitu empiris. Ia mengukur fenomena alam secara matematis agar hasilnya akurat. Yang kedua, relevansi modern. Ini adalah cikal bakal dari metode ilmiah modern yang digunakan oleh semua ilmuwan saat ini di zaman modern. Sebuah teori fisika atau sains tidak akan dianggap valid jika tidak dibuktikan secara matematis dan melalui eksperimen laboratorium yang terukur. Dan yang kedua ada teori optika, yaitu perambatan cahaya, garis lurus, dan refraksi. Penjelasan teorinya adalah dalam kitabnya De Aspectibus, Al-Kindi mengoreksi teori visual dari Yunani kuno. Ia menjelaskan bahwa cahaya merambat lurus dari sumber cahaya dan memantul ke mata kita, yaitu teori emisi versus intromisi. Ia juga membahas bagaimana cahaya berinteraksi dengan cermin, serta konsep bias atau pembengkokan cahaya saat melewati medium yang berbeda. Relevansi modernnya adalah prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya Al-Kindi merupakan dasar dari optika geometris modern. Teori ini digunakan saat ini untuk merancang lensa kamera, mikroskop, dan teleskop ruang angkasa seperti Hubble dan James Webb. Teknologi serat optiknya yaitu fiber optik yang menjadi tulang punggung dari internet cepat di seluruh dunia saat ini. Dan yang ada yang ketiga, kriptanalisis, yaitu metode analisis frekuensi. Penjelasan teorinya adalah salah satu penemu Al-Kindi yang paling revolusioner. Dalam bukti dari bukunya Risalah fi Istihaj al-Mu'amma, yaitu risalah tentang memecahkan pesan rahasia, ia menemukan metode analisis frekuensi. Ia menyadari bahwa dalam bahasa tertulis, huruf-huruf tertentu muncul lebih sering daripada huruf lainnya. Misalnya, dalam bahasa Inggris huruf E atau A sangat sering muncul. Dengan menghitung frekuensi kemunculan huruf pada teks acak yaitu sandi, pesan rahasia bisa dipecahkan tanpa perlu tahu kunci aslinya. Relevansi modernnya adalah metode analisis frekuensi Al-Kindi adalah fondasi utama dari kriptografi modern atau keamanan siber yang biasa kita sebut cyber security. Meskipun enkripsi komputer zaman sekarang seperti AES atau SSL untuk penerbangan sudah sangat rumit, algoritma modern tetap menggunakan prinsip statistik dasar yang ditemukan Al-Kindi untuk menguji kekuatan sebuah sandi atau untuk memecahkan kode, yaitu code breaking di lembaga intelijen dunia. Dan ada yang keempat, farmakologi kuantitatif, penentuan dosis obat terukur. Penjelasan teorinya adalah di bidang kedokteran, Al-Kindi melihat adanya masalah besar. Dokter saat itu memberikan obat herbal berdasarkan perkiraan kasar tanpa dosis yang jelas. Al-Kindi menerapkan matematika ke dalam farmasi. Ia menciptakan sistem derajat yaitu skala geometris untuk menentukan tingkat kekuatan obat berdasarkan kondisi penyakit pasien, sehingga obat dosis bisa dihitung secara presisi. Relevansi modernnya ialah metode ini cikal bakal dari farmakologi modern dan posologi,
yaitu ilmu dosis obat. Konsep bahwa keampuhan obat harus dihitung berdasarkan variabel matematika seperti berat badan, usia, dan tingkat keparahan penyakit. Yang kita temukan pada resep dokter saat ini berakar dari pemikiran kuantitatif Al-Kindi. Kesimpulannya ialah Al-Kindi adalah jembatan krusial yang membawa sains dari dunia kuno yang penuh spekulasi menuju dunia modern yang penuh data kepastian tanpa metode kuantitatifnya. Perkembangan fisika optik, keamanan data komputer, kriptografi, dan penentuan dosis medis modern mungkin tidak akan sepesat apa yang terjadi hari ini. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.